this. I'm a bag of dick. To your lips, I am sick. Music Week Podcast. Yo, bertemu lagi bersama saya Ahong Rahadi. Wih, kita kali ini kembali lagi di Music Week Podcast. Musisi berkreasi tanpa henti, terus berinovasi. Yes, hari ini kita hadirkan dua buah Bingkisan. Ini sebenarnya pemain lama di skena ya, dua-duanya, dan berbeda genre juga sebelumnya. Kali ini dia berperan sebagai sepijak musik. Yoi. Selamat datang Mas Mehmet, Mas Ferry. Halo, Mas Ahok. Terima kasih Mas Music Week Ahok. Podcast. Udah diundang ke Music Week Podcast. Terima kasih. Ya, udah makan? Alhamdulillah. Mie ayamnya gimana? Bangkrut. Sotonya? Masih jalan. Masih. aman. Jadi satu bisnis mie ayam, satu bisnis soto. Mie ayam dan soto bikin ben-benan. Iya. Nah, ini ngomong soal jadi sosoknya Mehmet dan Ferry ini kan dulu bukan di Sepijak itu kan pop ya, bisa Betul. dibilang. Ya, boleh lah. Pop ya. Pop. Nah, dulu itu kan genrenya juga berseberangan. Pang lah. Pang ya, malah di Pop genre punk ya. pang-pangan. Pang. Nah, itu kenapa? Maksudnya kok apa karena sudah merasa tua? Salah satunya. Nggak bisa. Atau memang karena berubah mengikuti apa ya? Zaman. Jadi ya mungkin karena adanya Sepijak ini mungkin gini Mas. Yo kita bergerak di skena yang cukup lama dulu Ya. di punk, dan sebelumnya kita juga sama dulu sebut aja Ras Gokil ya, dengan Happy Summer tuh hampir di skena yang sama gitu. Ya. Tapi seiring waktu berjalan mungkin karena kedewasaan secara pola pikir Ya. yang akhirnya kita berpikir untuk jadi industri gitu. Ya. Aku pikir waktunya untuk bersenang-senang udah selesai gitu. Artinya kita mengaplikasikan musik kita kalau bisa ya jadi industri gitu, yang bisa hidupi secara personil lah. Iya, golek duit intinya ya. Pasti. Nah, berarti waktu dulu di skena lama itu kalian berarti cuman ini ya, cuman apa namanya kayak sekedar mengejar kesenangan. Ya lebih ke musik-musik idealis. Lebih ke apa ya? Mengekspresikan diri aja sebenarnya. Kayak apa yang kita mau ya itu yang kita bikin. Kalau sekarang kan benar-benar ada pertimbangan-pertimbangan khusus secara musiknya, karena bakalan didengerin sama banyak orang. Oh, secara apresiasi dari dulu apakah memang sudah mentok atau memang kan harusnya kan ada beberapa misalnya kayak band punk yang mendunia kan juga ada kan. Betul. Dan itu memang bisa membuat masuk industri juga, bahkan masuk ke ranah mainstream itu. Tapi apa ke kalian memang karena di sini nggak bisa atau gimana? Kalau aku sih sebenarnya sekarang masih jalan, bandku tuh masih jalan. Oh, masih di jalan. Idealisnya. Ya, tapi kan aku diajakin sama Mas Mehmet buat proyekan ini, tapi kayak wah perlu dicoba. Kayaknya tantangan baru gitu loh. Kan belum pernah aku ikut proyekan di dunia yang mungkin lebih luas lagi segmennya kayak gitu. Nah, apa akhirnya lebih tertarik ke sini atau ke sana? Nek anut pecah tuh, Met. Ya bahkan sampai sekarang Ras Gokil pun masih ada, enggak pernah bubar juga. Oh. Cuman emang kalau untuk aku personal pribadi kan ngelihat industri musik di Indonesia, aku kan artinya kalau ngomongin dunia itu banyak lah ya yang influence dari saya. Tapi kan kembali aku ngelihat industri musik di Indonesia seperti apa, dan untuk ngomongin musik punk bukan berarti tidak bisa besar. Banyak band-band Indonesia yang besar, ada Endang Rockers, Sukamti, ada Endang Sukamti, ada Superman BW is Dead. Kasmin. Tapi mungkin dalam hal ini mungkin dari Sepijak itu sendiri kita coba untuk di luar dari genre yang sebelumnya, dan kita coba mengeksplor dengan secara apa ya, jujur aja ini secara hati, mungkin secara kita tuh yang di luar dari idealisnya kita gitu loh. Kalau mungkin secara Ras Gokil idealis, dia idealis, tapi ini mungkin lebih ke hati lah ya, bukan kita cuman dibanggakan di skena, tapi kalau bisa lebih luas lagi ya? lagi seperti itu. Oh, nah kalau ngomongin sedikit histori tentang Sepijak itu kan berawal dari Mehmet ya. Betul. Terus akhirnya kok memilih Ferry untuk sebagai partner itu ceritanya? Itu ceritanya nggak panjang sih. Ceritanya Ngawur banget tuh. Ceritanya itu sebenarnya aku selama ini kan di belakang layar ya, Mas Ahong. Jadi ya aku di belakang layar, terus ya biasa memanage ya manajemen artis dan sebagainya gitu. Tapi ada satu hal yang membuat aku berkarya, di mana waktu itu ada salah satu produser musik juga, sebut saja Mas Hasi, memaksa saya untuk
ayo band-bandan lagi, tapi Ras Gokil waktu itu. Wah aku udah ndak sesuai passion jujur aja ketika aku ngomongin di Ras Gokil aku ya fun aja udah gitu loh di panggung yang kadang aku minum apa nggak ada aturan lah. Nggak ada aturan lah, tapi aku berpikir wah aku ndak bisa kalau dengan musik yang seperti dulu dengan kehidupan yang seperti dulu juga gitu. Akhirnya ternyata aku tuh ada satu lirik di handphone yang ternyata udah lama tak bikin gitu. Akhirnya yang ini kembali berkarya, kembali menyapa kembali menyapa. Sebenarnya aku udah bikin itu, bikin lama terus wah aku ono ki gitu. Akhirnya terus direspon dengan band baru aja gitu. Akhirnya setelah itu aku coba cari untuk teman-teman vokalis lah yang masuk ke karakter lagu ini Sepijak yang aku pengen gitu. Aku bingung jujur aja satu malam itu wah siapa ya, akhirnya aku ingat ada band Happy Summer, dia jagoan dari kota Magelang gitu. Terus aku japri dia, jujur aja aku belum pernah ketemu sama dia Mas Ferry ini. Artinya kita cuman berteman secara di media sosial gitu. Akhirnya aku japri, kamu bandnya masih ada ndak gitu. Terus akhirnya aku langsung on the point, aku punya satu project mau nggak buat nyanyi. Langsung dia bilang jawab oke gitu. Besoknya langsung ke Jogja, udah langsung aja ngalir gitu. Nah waktu kamu dihubungi itu apa kepikiran, maksudnya kok? Ya kalau aku tuh dari dulu udah mantau Mas Mehmet tuh kemana aja, terus progresnya tuh di skena musik tuh kemana aja, terus apa yang dia lakuin gitu loh, kayak dia kerja di label, kerja di pokoknya di bidang di media juga ya, showbiz lah pokoknya kayak gitu. Terus tapi aku tuh dari dulu pengen kenal tapi nggak berani, karena kan emang insecure ya. Ya kayak gitulah. Terus tiba-tiba dia pagi-pagi tuh DM ngajakin proyekan itu, terus tanya bandnya masih enggak, aku jawab masih. Nih aku ada proyekan mau enggak, tapi langsung kalau ini beda sama yang sebelum-sebelumnya, dia ngajakinnya nih langsung ke industri aja. Kalau kamu tertarik nanti tak kirim materinya. Terus aku bilang materinya dari aku apa kamu aja Mas? Ini aku udah ada tapi nanti kita bikin lagi kayak gitu. Terus aku dikirimin, disuruh nyoba nyanyi di lagunya itu. Malam-malam ya Mas, tak kirim lewat WhatsApp. Tiba-tiba 2 hari berikutnya udah bilang ini musiknya udah jadi, silahkan kamu ayo ke Jogja langsung take. Jadi ke Jogja langsung rekaman. Gokil, memang Met gokil. Emang gokil. Sadek-sadek. Terus tanya, Mas bentar dulu nih kayaknya ketemu dulu deh, jangan langsung record aja. Pokoknya kita ngobrol dulu, jangan langsung eksekusi. Ya udah. Malam-malam ya Mas, aku jam berapa? 9 malam lah ke Jogja ketemu sama Mas Mehmet. 2 hari berikutnya lagi baru take. Mas Sasi itu. Ya artinya kita bikin komitmen dulu lah ya. Nah artinya setelah Sepijak ini rilis, kayaknya ada fakta menarik ya. Kayak misalnya streamingnya itu kalian pendengarnya setelah kalian lihat di analitiknya itu mana sih yang maksudnya yang banyak mengapresiasi. Karena kan misalnya gini, kalau di platform digital itu kan ada analitik yang bisa dilihat kan. Kalau kayak punyaku banyak kan yang dengerin orang Surabaya katakan gitu. Nah kalau kalian itu apakah itu ada berita menarik nggak? Oke, jadi jujur aja mungkin cerita kembali flashback itu sebenarnya kita tidak ada ekspektasi untuk lebih luas lah, yang artinya udah kita fokus berkarya gitu. Cuman bikin enggak tahu ternyata malah diapresiasi oleh teman-teman dari media, radio gitu. Artinya dari perilisan itu alhamdulillah teman-teman media ngerespon. Akhirnya ya kita hampir diliput media nasional, terus secara radio bahkan kita diputar seluruh nasional gitu. Kita kemarin juga habis interview ada di salah satu program radio langsung nasional juga. Artinya itu membuat kita bangga gitu ya. Artinya akhirnya kita rekaman lagu kedua langsung kayak gitu. Dan kalau untuk ngomongin di digital Spotify dan lainnya malah banyak pendengar dari luar gitu. Dari luar. Dari negara? Dari Amerika. Amerika. Itu nomor satunya. Nah, nomor 1 ya, California. California. Urutan nomor 1. Iya. Nomor 2? Seterusnya masih Indonesia ya. Indonesia. Jadi Amerika dulu mungkin itu ada hal yang menarik karena aku tergabung di grup ada IPC, jadi ya banyak teman-teman dunia yang ada di sana. Ada beberapa teman-teman yang memang kayak di California sebagai ketua mahasiswa, terus ada kedutaan gitu. Terus kebetulan dibantu sama ada Pak Heri Koko Santoso dari Deteksi dia yang support nih. Jadi Kak di luar itu Kak jadi apa ya kayak mereka kangen juga sama Indonesia gitu ya. Jadi Kak Sepijak ini jadi materi buat kerinduan teman-teman di Amerika gitu. Itu bukan mungkin di luar strategi kalian ya? Sebenarnya ya. Di luar ya? Cuman iseng sebenarnya. Ketika Pak Koko itu menyampaikan ke grup-grup teman-teman di Amerika malah
mereka mengapresiasi dengan mengapresiasi. sering memutar lagu Betul. itu lah. Bahkan di YouTube banyak komen juga yang dari from USA orang Indonesia kayak gitu. Oh. Berarti emang dipantau seperti itu sih. Oh ya, atau mungkin karena memang juga belum nggak banyak perilisannya nyampe sana kali ya. Maksudnya Ya. untuk orang-orang Indonesia. Ya mungkin itu juga ya. Mungkin kalau selama ini kan ketika ada materi mungkin mereka hanya sebatas lihat di YouTube band Ya. Indonesia. Tapi mungkin karena kita mungkin secara kayak resmi gitu loh kayak Ya. yang Oh iya ini ada mau dari Pak Bos nih. kayak gitu mungkin ya. Kita dengerin Pak. Mungkin wah ini kalau enggak didengerin enggak enak itu. Dan akhirnya sampai istilahnya kayak dari teman-teman di sana menyebar ya. Menyebar gitu. Mungkin akhirnya jadi konsumsi lah ya buat mereka. Ya kembali hal surprise lah ya buat kita yang jujur aja kayak aku awalnya pun sebenarnya ini ada hal yang dimana setelah rekaman aku tuh kayak ngulur terus gitu. Itu sampai 2 bulan itu. Setelah proses rekaman 2 bulan nggak dirilis. Nggak dirilis karena nggak percaya diri aku. Oh. Jadi aku yang kayak setelah rekaman mau nggak usah rilis lah udah akhirnya aku sempet yang 80% aku udahlah ini kayaknya aku nggak cocok kayak Karena gitu. kamu kelamaan di belakang belakang layar. layar. Ya, jadi kayak Mas Ferry ini kayak nyakinin gitu loh, kayak dia sering bolak-balik ke Jogja. Ayo ini bikin. Ini akhirnya setelah rilis dengan video klip yang aku pikir sesuai keinginanku, terus malah kayak jadi semangat aku kayak band-bandan lagi kayak yang wah yaudah yuk kita rekaman lagi single kedua kayak gitu. Dan udah selesai rekaman. Single kedua ini? Single kedua udah. Tinggal kita ada program perilisan. Insya Allah bulan depan kita akan visit media radio ke Jakarta sih. Tentunya dengan protokol juga. Betul. Karo aku. Oh sama Mas Ahok, sama Maiza Dedi. Hampir lupa. Tak pikir penyiar. Ternyata talent juga. Oke. Acara settingan mobil. Nah, artinya dari referensi kalian dari band yang dulu pang-pangan itu ke yang Sepijak ini, ada nggak perubahan referensi? Kalau dari Mas Ferry sendiri kan jelas secara nyanyi kan juga berbeda kan. Kalau aku itu kayak kalau apa ya ngisi lagu itu nyesuaiin materinya itu seperti apa sebenarnya. Kalau emang apa ya kalau dulu emang dengernya mungkin lebih ke musik idealis ya kayak popang, rock dan lain-lain. Kalau akhir-akhir ini emang kayak udah capek gitu telinganya terus langsung dengerinnya yang pop kayak gitu. Siapa ini kalau boleh dibilang? Kalau aku lebih sering dengerin Kode Line. Sekarang lagi sering dengerin Kode Line terus kayak apa ya? Niki. Ya. Terus apalagi ya kalau Indonesia ya mungkin teman-temanku lah Good Morning Everyone juga dengerin. Udah sih kayak Kalau kamu sendiri kan artinya kan kamu mengisi part rapnya kan di situ Betul, kan. betul. Dari pop terus dia nyanyi kamu Ya. nge-rap gitu. Betul. Ya tetap kembali kalau influence sebenarnya kalau aku dari kecil bahkan itu sebenarnya dari dulu ya ketika aku ngomongin popang pun Ras Gokil itu kan dulu ada rapnya kan. Iya, betul. Karena emang personilku pure anak popang sedangkan aku tuh emang lebih ke rap gitu. Jadi aku emang dari dulu ya ngidolain itu kalau ndak Limp Bizkit ya Linkin Park gitu. Kalau Indonesia aku Rotra sama Maiza Dedi. Makasih loh. Sama-sama. Nomor rekening berapa? 55. Tekon tok. Grogi tau. Kowe iki aku sapa sih? Perasaan ra ono sing Tenanan lho. idola karo Maiza Dedi. Oh no bosku neng playlistku Maiza Dedi ada. Aku karena gini, aku kenal Mas Aung ini udah cukup lama puluhan tahun. Artinya dia dulu di belakang layar gitu kan terus yang nganter kemana-mana merchandise gitu. Ya artinya aku ngelihat ketika dia tiba-tiba di apa ya jadi Performer terus dia hip hop lagi. rapper lagi gitu. Aku jujur aja mengapresiasi gitu. Nggak banyak orang yang mau belajar artinya dia bisa menjadi hal lain di yang dirinya sebelumnya kayak gitu loh. Jujur aja aku akhirnya jadi bukan fans ya karena teman mungkin ya jadi kayak ngapresiasi loh. Betul. Jadi itu akan jadi playlist Makasih buat loh, aku. Bosku. Sama-sama Bosku. Iya. Jadi memang waktu itu ya maksudnya nek wah ini nek nyanyi ki angel ya. Angel. Nek nge-rap ya tuh sumbang-sumbang sithik ra apa-apa lah. Sumbang-sumbang. oke lah. Fales-fales sithik. Nyanyi kayak suaramu wah wis kudu Ora sinau. iso nyanyi. Oh kita. Iya. Oh, iso sebenarnya. Ning fales. Oh iso direkam auto Di auto tune. Pas live ambiar. Nah, penyatuan chemistry seperti apa nih kan baru kenal nih kalian. Nah itu lucu mas. Kok nggak Sebenarnya ketawa? Lucu. sebenarnya gini. Jadi setelah rilis itu Ya. aku lagi mikir ini kok tiba-tiba medianya banyak banget yang liput. Yang liput ya. Otomatis aku kaget banget lah. Mas,
ini sebenarnya serius Ki aku. Aku lagi tanya ini, Mas ini mau gimana? Serius nih. Kalau serius brandingnya dibenerin yuk aku gitu. Gak usah lah, santai wae. Just panas-panas ndak rada di malah ngono wah, tobat. Ya udahlah ke Magelang terus tanya-tanya kan, cari chemistry kayak Mas Mehmet tak pelajari lagi. Ini mau kemana Mas? Arahnya mau kemana gini-gini. Wes lo, ora usah mikir karya wae. Udah bilang gitu doang kayak, ya wes lah aku manut Mas. Tapi sejauh ini emang kita kerjanya praktis. Otomatis kayak kalau mungkin aku di bandku yang satunya tuh kayak apa ya? Debat egonya lebih tinggi. Oh iya, kok kan teori. Nah, terus kalau di sama Mas Met ini kayak ini ada ini digarap, terus revisi dikit, dah kelar. Taktis lah ya. Kadang malah nggak direvisi, jadi kayak ragu ini serius rasi wong iki lah kayak gitu. Ya itu karena aku sama Mehmet itu kan kekuatannya udah megang link-link. Mehmet kan apalagi Mehmet tuh linknya di Jakarta kan. Begitu dia rilis tanpa babi but teman-temannya udah langsung meliput. Ya makanya itu artwork, itu nggak niat. Itu aku cuman kayak habis foto, tak edit pakai Lightroom lewat HP, tahu tuh udah diupload Spotify sama dia. Mas artworknya serius gitu. Harus keliwat bro. Ngawur banget. Ngawur banget. Serba tabrak gitu. Nah berarti memang akhirnya akan dibawa ke ranah serius ya, ke ranah industri yang karena memang kesibukan. Ya awalnya nggak serius awalnya. Awalnya nggak serius. Serius bubar, Jujur bro. aja pas rilis itu Serius sampai bubar. Kan dulu artis Bu. Candil. Oh iya. Dulu artis Bu. dulu Candil. Dulu nggak serius. Awalnya itu jujur aja kayak Spotify, terus apa namanya YouTube, kayak platform yang lain jujur aja itu kayak masih udahlah yang penting upload. Kayak upload, tapi jujur aja itu yang menguatkan justru karena ekspektasi di luar itu yang ngapresiasi gitu loh, yang akhirnya wah iki kok malah dadi sing awale guyon dadi oke ki. Makanya aku jujur akhirnya aku wah ayo Fer semangat kita bikin karya lagi gitu. Nanti teman-temanmu yang di Jakarta sana yang dulu sempat ke kamu nanti biar nonton podcast ini. Oh siapa lo teman-temanku yang ada di Jakarta. Kan besok kita menyapa juga kan ketemu sama mereka. Iya betul. Itu kembali menyapa ya. Kembali menyapa teman-teman. Nah, dan itu mungkin single kedua nanti akan beda lagi. beda ya. Nah ini ada yang menarik karena Mas Ferry yang buat. Yang kedua, sebelum kedua yang pertama ini yang kembali menyapa itu lebih kemana arahnya? Secara lagu? Kalau aku mikirnya ya pop. Enggak, maksudnya meaning dari lagunya. Apakah patah hati atau? Oh iya. Kalau aku sih kayak perjalanan hidupnya Mas Mehmet kayaknya. Oh iya. Dia Kan yang nulis ya. Mungkin lebih tahu sih Mas Mehmet kalau ceritain lagunya sebenarnya gimana. Kalau aku sih mencernanya mungkin lebih kayak dia tumbuhnya lewati beberapa rintangan di kehidupannya ya, kayak dia jadi jurnalis, dia jadi barista, dia punya Ditinggal rabi. coffee shop lah, Wis lamaran, tinggal rabi. Melayu. Lakon rawi. Iya, kowe. Kayak hidupnya dia juga lompat dari Jogja ke Jakarta, ke Purwokerto. Mungkin perjalanan hidupnya yang selama ini orang nggak banyak tahu, dia rangkum di sebuah lagu itu ya. Ya. Makanya kayak pertama dikasih demonya itu kayak moodnya tuh maunya kayak break. Tapi aku mikir-mikir ini tuh gak ceria, lagunya itu sendu sebenarnya. Makanya tak kasih apa ya notasi-notasi yang lebih sendu lagi biar benar. Masuknya ke orang tuh kayak kalem tapi menghayati. Oh iya. Tapi memang range vokalmu tuh pas banget sih di lagu itu ya. Nanti kita lihat di lagu yang kedua coba dia. Siap. Gimana Mas menurutmu yang lagu kurang pertama? lebih sama sih seperti Mas Ferry karena emang banyak emosional secara batin lah ya yang dimana aku selama di belakang layar itu kan orang nggak tahu apa yang aku kerjain gitu. Jujur aja kayak yang di DM-nya Ras Gokil itu banyak banget, ayolah semangat lagi gitu. Bahkan sampai personal, ayo band-bandan lagi nyemangatin. Dan tanpa disadari itu kayak yang ketika aku bener-bener aku akhirnya tak cobalah untuk tak keluarin perjalanan panjangku itu kan. Ternyata bener gitu, ternyata banyak surprise di teman-teman gitu loh. Artinya kayak teman-teman ini ngerasa surprise ketika aku mau ngeband lagi gitu kayak jujur aja ini jadi hal yang positif buat teman-teman akhirnya ngeband. Kamu cocoknya emang ini performa gitu. Kayak yang teman-teman media pun demikian gitu. Akhirnya jujur aja itu jadi membangun hal semangat lagi untuk berkarya seperti itu sih. Ya kurang lebih Ferry tahu, makanya aku senangnya itu ketika dengan dia enggak pernah ketemu tapi chemistry-nya kita nyambung gitu. Jujur aja kayak yang kita enggak pernah serius kok kalau bahkan di grup itu ya serapopo. Ya wis apa sing dirasa. Ya sepakat. Nah, kalau si single kedua ini apa perbedaannya?
kalau secara musik dia lebih apa ya, temponya lebih pelan otomatis. Soft lah. Lebih soft karena sebenarnya lagunya lebih sedih lagi kalau ini. Lebih Ini berbicara tentang cinta pure ya? enggak. Aku enggak pernah bikin lagu yang spesifik ngomongin sesuatu kayak cinta gitu. Oh. Jadi bener-bener lagu yang bisa dipakai ke apa ya, lebih luas lagi gitu. Apa? Tentang apa? Kalau sebenarnya aku inspirasinya dari temanku yang istrinya meninggal beberapa waktu lalu karena kecelakaan. Ya innalillahi. Terus? Dan aku pikir kan ini kan lagi ada banyak bencana, banyak pandemi, otomatis banyak orang yang kehilangan apa ya, orang yang disayang. Jadi di lagu ini pokoknya aku pengen apa ya, memberi semangat kepada orang-orang yang mungkin sedang kehilangan seseorang yang disayang. Mungkin Mas Ahong kehilangan seseorang. Hilangan terus. Kehilangan martabat. Enggak kehilangan. Oh iya. Lebih menyakitkan Karena itu ranahnya juga ke sana, Mas. Saya harap nyindir kue barang. Kehilangan Ya, makanya aku ayam kopi. ya itu menarik sih. Begitu dia ngasih materi itu, jujur aja ini apa ya, kayak yang wah ini menarik gitu karena hal secara secara naluri kita sama. Ya. Aku dengan Mas Ferry sama, apa yang kita inginkan sama kurang lebihnya gitu. Artinya bukan hal yang seperti ego, ambisi untuk sekedar nulis lirik enggak, tapi kalau yang ini bener di mana ya oke, semua orang nulis tentang kehidupan, tapi ini berbeda, ini hal yang paling mendalam dalam diri kita gitu. Oh. Ya jadi memang ya. Istilahnya, tapi di Sepijak ini memang benang merahnya memang apa ya, kayak semacam kayak tadi kan juga cerita kesedihan tapi dibalut dengan motivasi ya. Betul. Intinya yo motivasi ya, yang single pertama ya motivasi ya. Betul, yaitu ya betul. Artinya ada hal yang dimana dibangun, ya jangan, meskipun kita punya jalan hidup masing-masing dengan berbagai macam rintangan, pada akhirnya kan manusia harus terus bersemangat untuk menjalani hidup, intinya seperti itu. Walaupun semuanya pergi ya. Pergi meninggalkan kita. Nah ngomong ini agak melipir sedikit, kemarin kita baru memperingati Hari Musik ya. Ya. Pandangan kalian tentang musik Indonesia itu gimana sih? Coba Ferry dulu, coba. Pandangan musik. Kalau menurutku sekarang itu lagi seru-serunya. Karena banyak banget jenis musik yang baru. Kalau dulu mungkin lebih ke apa ya? Lebih pop, rock, reggae, hip hop ya. Tapi sekarang kan hip hop itu udah banyak banget macamnya. Pop itu juga banyak banget macamnya. Rock juga macam-macam, dengan yang mungkin kalau orang bilang ini rock, ternyata itu bukan rock, juga ada kayak gitu loh. Maksudnya banyak banget orang-orang yang bikin inovasi zaman sekarang ini. Mungkin lebih ke mungkin kayak dangdut di hip hop kan. Itu kan juga suatu inovasi menurutku. Hip hop dangdut gitu-gitu ya. Padahal menurutku kalau dangdut itu kalau di Indonesia udah kayak hip hopnya. Karena culture ya. Musiknya udah bisa diterima lebih ke semua segmen lah. Pokoknya semua orang dengerin dangdut. Ada apa enggak? Kamu dulu waktu pang-pangan juga dangdutan yang ngomong mesti. Bapakku lah panggil. Iya rasa kurang jaga-jaga cetek ya. Berat ngene-ngene. Dari Mas Ahmed? Ya kalau dari saya pribadi mungkin ya ini untuk tahun ini mungkin berbeda ya. Mungkin untuk semua musisi ini menjadi pukulan telak untuk kita semua. Karena kondisi ini benar-benar dialami oleh seluruh musisi di Indonesia. Ya. Bahkan ketika kita ngomongin lebih jauh kan mungkin di Indonesia sendiri untuk birokrasi sendiri untuk apapun tentang musik mungkin kurang terbuka gitu. Bahkan untuk musisi itu sendiri dibatasi gitu. Kalau kita ngomongin Indonesia ya kita juga pengen pemerataan secara ruang publik. Kalau di Jakarta kita ngomong ada M-Block Space yang dimana difungsikan oleh musisi yang katanya seluruh Indonesia, tapi selama ini hanya teman-teman yang sudah besar aja gitu yang ke sana gitu. Dan saya berharap itu pemerintah juga memperhatikan, artinya di Jogja, di Jawa Tengah bagian dari Indonesia juga gitu. Artinya kita harus melihat bahwasanya kita salah satu penyumbang ya, yang artinya kita juga secara digital dan lainnya kita juga nyumbang untuk pajaknya juga masuk ke pemerintah. Artinya ya mohon untuk kondisi di mana saat ini musisi ini butuh apresiasi ruang dari pemerintah, karena banyak banget teman-teman saya di kondisi ini yang akhirnya bangkrut
Artinya dia Ngomongnya dewe iki. ya artinya dia fokus di musik terus dia harus jual alat Iya, ya. iya. Dan banyak yang di belakang layar seperti IO, Iya. seperti teman-teman pelaku kreatif. Jujur aja ini luar biasa gila. Ya Artinya bahkan ini ya benar-benar. Bahkan teman-teman yang udah Sebenarnya terbilang besar itu juga sama aja kewalahan semua. ya. Bahkan band yang udah besar nasional pun demikian gitu. Kewalahan ya malah. Makanya udah setahun Mas. ya Iya sih. hanya aku untuk saat ini mungkin hal yang tepat ketika pemerintah melihat podcast ini mohon Ya. untuk dilihat seniman dari Jogja bahwasanya kita juga aset Ya. di Indonesia, bahwasanya kita juga meskipun band kecil setidaknya kita punya apapun ketika ada bencana pasti yang maju sendiri Musisi bikin charity ya toh, gitu-gitu. bikin charity entah bikin jingle ya Iya. toh, bahkan jingle-jingle sampai saat ini pun lagu-lagu dari musisi yang dipakai Iya, ya betul. gitu. Jadi tolonglah mengerti di kondisi saat ini jujur aja kita butuh diperhatikan. Iya. Gitu aja sih. Udah bandnya nggak jalan, Siap. usahanya nggak jalan, ditinggal minggat, Ditinggal rapi ya. lengkap pokoknya. Lengkap, bosku. Ini nek setahun lagi kayak gini kayaknya kita. Nggak tahu sih. Ya Tapi jujur kemarin aja udah ada Jogja lampu Music hijau. Week untuk podcast seperti ini jujur aja itu cukup senang mengapresiasi Ya. karena akhirnya semua terfasilitasi di mana banyak teman-teman yang udah bosen nggak Ya. yang mau ngapain lagi gitu loh. Kita akhirnya bisa ngungkapin kan Ya. hal-hal yang sebenarnya udah dipendam cukup lama gitu. Betul betul. Jadi kayak yang wah ya saya harap untuk program seperti ini terus diteruskan. Ya. Karena Mas Ahong sendiri saya salut juga di Kenapa? kondisi tertentu. Kondisi lagi Dia tetap tertekan. bergerak gitu loh. Iya, Karena saya benar. personal saya tahu kondisinya. Ya. Orang ekonominya met mangan apa mengko. Ya, Hong, Diditra. Ya, ya, Artinya ya. kita luar biasa di kondisi apapun kita tetap struggle kok. Betul. Gitu. Karena ya bagaimanapun juga kita harus nunjukin hal yang positif untuk Ya. teman-teman musisi yang lainnya gitu. Untuk terus Karya. berkarya. Tapi ini juga ada lampu hijau dari pemerintah juga ya, baru Kabarnya. keluar tentang perizinan tentang pertunjukan ya, Pas hari ini kayaknya. pas hari ini ya. Ya itu mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik lah. Jadi teman-teman juga bisa, karena kan nggak cuma musisi aja, nanti juga ada orang Ya. sound, ada panggung, orang panggung, semuanya vendor dan segala macam. Roda perekonomiannya pulih kembali, minimal ya bisa buat makan lah. Betul. Ya Semoga ekosistemnya lebih bisa sehat lagi lah kayak kemarin. betul betul. Nah, rencana nih Sepijak Musik akan gimana nih? Ada planning apa nih? Kalau saat ini sih emang kita lagi fokus menyelesaikan rekaman. Yang kita udah proses rekaman kita udah selesai sebenarnya di single Lagu kedua. kedua? Lagu kedua yang saat ini masih proses mixing mastering. Boleh spoiler judulnya apa? Jujur sampai saat ini kita belum tahu judulnya. Belum karena fokus untuk kemarin fokus lebih ke isinya dulu ya. Dan aku tuh kalau nulis lagu emang kesulitannya di judul, selalu kayak gitu. Oh. Jadi nggak pernah bikin lagu tuh kayak judul dulu terus baru isinya tuh enggak. Tapi ngalir aja. Perasaan dikeluarkan terus kesimpulannya ini ngomong kayak apa ya? Judulnya apa hilang Iya, gitu. karena judulnya kan jadi headline kan. Ya emang pemilihannya harus tepat juga sih. Ini kembali menyapa juga nggak ada judulnya loh, awalnya. Awalnya nggak ada judulnya juga. Terus ya diskusi lewat grup aja. Apa ya sing enak ya. Sebelumnya juga bukan kembali menyapa. Apa? Kembali padamu. Ya enggak juga. Kembali padamu. Tapi dirimu nggak mau. Luput bener. Dia bilang menodaiku. Padahal aku cuman menyelingkuhimu. Duh, ya. Angel. Tapi memang ini sih ya, apa namanya, di kondisi kayak gini, apapun ya, Nek, apa yang di depan mata ya kita lakuin ya. Karena ya jujur aja kalau dipikir-pikir setahun ke belakang itu nggak ada aktivitas yang seperti biasanya. Kok ya masih bisa hidup sampai sekarang kan? Kalau sekarang dipikir-pikir. gitu ya. Kalau dipikir-pikir. Tapi ya orang mukir soalnya. Karena ada pikir betul. Tapi kalau aku pribadi pandemi ini banyak berkahnya menurut. Apa nih? Sotomu laris? Salah Enggak, satu. gini Mas. Jadi aku buka soto itu malah pas pandemi. Oh gitu. Jadi bener-bener kayak ikut sepedaan gitu awalnya. Ya. Banyak orang sepedaan akhirnya cari sarapan. Aku cari peluangnya di situ kayak wah cocok kalau tak kasih soto beloknya ke sini. Nah, Oh, dia salah satu orang yang realistis. Realistis ya. Membaca peluang. Membaca gitu ya. peluang yang ada di depan mata. Karena naik sepeda juga udah hilang kan sekarang udah enggak ada kan. Iya.
makin kecil lah. Tapi gimana perkembangannya? Nah, beruntungnya aku tuh kalau lihat spotnya tuh langsung ke kantor perkantoran. Jadi kalau nggak ada orang sepeda, aku udah tahu siapa yang pembeliku. Enggak WFH perkantorannya. WFH pasti, tapi kan ada hari-hari tertentu yang piketnya tuh tetap ada. Oh. Nah itu lebih bagusnya Ferry, bisa memanfaatkan plan B. Jadi mungkin di Baca peluang sepeda, Plan B-nya? Plan B-nya perkantoran. Ya. mungkin harus sampai plan C, D, E. Harus, kan Iya inovasi. sih. Kalau aku sih plan C-nya mungkin buka cabang, karena kan di Borobudur ini sekarang kan pariwisatanya memang lagi off. Off ya. Ya, tapi aku di sana kan ada apa ya, kayak pariwisata itu bisa aku kasih cabang satu, ntar produksinya tetap di sini. Jadi kayak mobile aja nanti sotonya kan bisa. Betul, luar biasa. Dan itu nanti warungmu muterin lagumu enggak? Ada TV di sana kok. Oh iya. Luar biasa. Butuh sedino. Tolong ya, Mais jadi ada playlist. Ada Luar dong. biasa. Ya, support toh. Mas Ahong kapan rencana? Nikah. Nikahnya soalnya orangnya udah nikah sama orang lain. Enggak apa-apa, PRO. Yang kedua, gara-gara pandemi aku ada sepijak. Oh ya, jadi ada kegiatan lain yang lebih positif yang mungkin itu juga bisa jadi pijakan Ya, ke betul depannya sih, malah ya. Betul, mungkin Karena mungkin kalau nggak pandemi dia kan nggak bangkrut nih. Oh iya. Kepikiran, nggak kan sibuk, kepikiran. udah sibuk, Oh iya sibuk. benar. dan aku nggak balik ke Jogja. Gitu loh. Ya kan aku lihatnya gitu. Karena aku pas ke Jogja pertama begitu mau bangkrut sebenarnya. Jujur aja aku tidur tempatnya Ahong. Sebelum Iya. aku Oh, iya. akhirnya punya tempat tinggal kan aku tiap hari sama Ahong. Kayak yang curhat. Curhat. Ini. Waktu itu aku masih agak lumayan lah. Masih lumayan. Jadi dulu tumpuan hidup ya Ahong ya dulu. Ahong. Karena kalau dilihat sebelum pandemi ini kan Yacht Space punya dia itu kan kayak vibe-nya tuh dapat kan. Dapat. Artis-artis mampirnya ke sana, terus skena sana juga hidup. Betul. Dia ngasih ruang buat orang-orang yang berkarya untuk mampir ke sana Iya. terus Iya. unjuk gigi di situ. Ya Iya. betul. Ya itu salah satu pukulan juga. Itu jujur apa ya kayak yang satu hal yang apa ya aku bangun dengan jerih payah yang artinya di satu sisi lain aku nggak cuman ngomongin bisnis gitu. Artinya seimbang lah bisnis dan sosial di mana aku benar-benar bisa belajar banyak hal dari situ. Tiba-tiba gak diajar pandemi ini merupakan pembelajaran sih. Ya. Artinya buat aku mungkin ini apa ya hal yang terbaik yang aku alami. Betul. Karena pembelajaran untuk step di kehidupan yang berikutnya untuk lebih baik aku pikir seperti itu. Jadi ini pelajaran terbaik dari Tuhan sih. Benar. Judul lagu kuwi, pelajaran baik dari Tuhan. Wah, tulis mas. Nah, mungkin ya di Itu lagu loh mas, mungkinkah ya. kita kan selalu bersama. ya. Jadi mungkin Dan mungkin bila nanti Angel. malah lali aku. Ada hikmah di balik semua ini. Karena kita semua merasakan di frekuensi yang sama semuanya ya. Dan mungkin kita juga orang yang termasuk beruntung juga masih ada pergerakan setelah itu dan bahkan pijakan untuk kedepannya karena dari efek pandemi ini. Mungkin ya. Mungkin. Siapa tahu lah kan habis ini mah jadi tiba-tiba di mana-mana ya kan. Ya, Iya, kita Karena nggak Mas pernah tahu. Atohong lebih serius, lebih Iya, fokus. betul. Kemarin kan pikirannya kebuka Iya. ke Iya, benar juga, martabaknya. iya. Betul. Mah jadi mungkin ada perintah dari atas tapi yang kita nggak sadarin gitu. Ya, betul. Ya, Coba benar. deh kamu ini Benar juga. udah berapa tahun bermain musik mungkin lebih serius lagi di situ. Ya. Ya, benar setuju. Kalau Mas Ahong bisa rasa mungkin ada Ada hal hal-hal lain. baik yang Hal datang baik. gitu. Yang sebelumnya nggak kepikir apa nggak kesentuh ternyata Iya. ada nih kayak gitu. Iya sih. Ya. Benar. Ya Itu nggak kan sih? saya clue. Ya, kayak kita ketemu dengan sepijak coba. Mungkin dulu kalau ndak ada sepijak, Ahong ndak ada temennya kan. Iya. Semenjak ada sepijak kan jadi peluangnya Oh, lebih besar. iya, benar, Wah benar. bosku kita kolaborasi bikin Benar. tour ya tau, Benar, visi benar. dia gitu. Coba kalau kemarin kamu ngobrolnya sama si Antara ngerti. Nggak ada solusi. Harus semua. Ya. Nah, balik lagi ke tentang musiknya Sepijak nih. Keterlibatan siapa aja sih yang terlibat di istilahnya Sepijak ini? Yang kira-kira kalian jadi istilahnya kan tentunya sebuah band tidak bisa berjalan sendiri nih. Ada pihak-pihak yang memang itu sebagai produser atau sebagai mungkin investor mungkin atau apa itu. Oke, untuk
waktu itu emang dari awal kita berkomitmen dengan Mas Ferry, udah kita kerjakan sendiri, Ya. artinya berdua gitu. Ya. Spijak ini proyek kita berdua. Ya. Artinya secara eksekutif produser berarti ya Spijak kita berdua. Spijak berdua gitu. ya. Terus emang ketika kita akan ngomongin ke musik, mungkin kalau untuk musik produsernya untuk arranger itu sama Mas Sasi Kirono, Sasi Satrio Kirono. Peningit. Untuk song kemarin juga dibantu sama Mas Kakung dari Kakung ya, Langit Langit Sore ya. Terus apalagi ya Fer ya? Kalau aku gak ikut prosesnya soalnya Iya Mas. sih. Aku tahu-tahu suruh take vokal. Jadi prosesnya untuk kreatifnya tuh gak tahu. Tahu-tahu udah dikasih Udah notasi, udah ada liriknya, terus suruh nyanyi. Ya. Aku cuma ngubah bagian dikit mungkin ke Ada. style nyanyinya aja. Ya betul. Tapi Jadi kalau di lagu kedua kan Mas Ferry, Mas Ferry ya? emang waktu itu gini, artinya kan kita nyambungin secara chemistry lagi. Ya. Mungkin kalau kemarin awalnya kita malah belum ada materi, mungkin akan lebih lama lagi gitu. Mungkin malah nggak tahu ini malah kita kayak yang jadi harus nyesuaiin dulu apa gitu. Makanya kayak langsung iya, yang iya. udah ini gitu terus. Bukan berarti aku memikirkan betul gitu loh untuk materi apa segala macam. Kalau aku mau bermain pun aku udah nggak mau lagi gitu. Yang dilalahnya di dalamnya itu banyak orang-orang yang support, artinya di dalam ada Mas Yongki yang memang mencukupi kebutuhan untuk Spijak promo Ya. materi, ada Mas Sigit gitu. Jujur aja kita tanpa tim yang ada di dalamnya Spijak ini enggak bisa, termasuk Mas Ahong gitu. Mas Ahong juga ada di tim bagian Spijak, kayak ke media, radio dia cukup berperan gitu, artinya membantu secara Spijak ini. Artinya ya kita dibantu oleh orang-orang Ya. terdekat dalam kehidupan kita gitu. dan memang mungkin kalau sudah satu frekuensi untuk berkoordinasi kayaknya lebih gampang ya. Betul, yang artinya yang kita butuhkan kan sebenarnya relasi ya. Betul. Aku pikir nggak melulu kita harus, ya penting untuk kita Ya. ngomongin apa ya kayak modal apa segala macam, tapi yang harus disadari teman-teman bahwasanya yo bersosial lah dengan hal attitude yang baik gitu. Artinya kita akan diapresiasi oleh orang yang akan menghargai kita ketika kita bisa menghargai apa yang ada di depan mata kita. Gitu. Nah, aku mau nanya sebagai orang yang istilahnya orang luar ya, kok bisa sih Spijak tiba-tiba di media itu sebegitu kencengnya? Mas Ferry, Aku angkat tangan Mas Gak. Aku tahu-tahu tuh udah diledekin sama dia. Mas Ferry masuk Billboard. Besok ganti Bupati Magelang. Kurang aja. emang aku sebelumnya emang nggak ngomongin ke Ferry, ya udah kita rilis aja, pengertiannya ya udah YouTube mungkin gitu, karena emang aku tuh nggak mau tipikal orang yang kayak mau menjanjikan segala sesuatunya dengan Spijak ini. Aku lebih kayak yang biar dia tahu sendirilah seberapa serius atau seberapa hal yang pernah aku bangun kayak gitu. Artinya kalau aku ngomongin kenapa di media nasional, mungkin karena aku dulu ada keresahan ketika aku di Jogja. Artinya aku ada hal yang harus aku pelajari gitu. Aku nggak mau dengan ruang lingkup yang hanya seperti ini gitu. Aku dulu ben-benan kayaknya udah pernah seluruh Indonesia, tapi kok nggak ada hal yang bukan uang ya, bukan materi, tapi kok kayak industri. Aku tuh kayak penasaran gitu. Makanya aku dulu bekerja di Jakarta di salah satu label lah ya di Jakarta. Terus aku juga pernah bekerja di Deteksi Production. Wah ini tak sebutin malah enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu sama Pak Heri Koko Santoso. Terus habis itu aku di salah satu media juga lah di Jakarta, yang akhirnya mungkin kenal dengan beberapa teman-teman jurnalis yang mereka akhirnya mengapresiasi gitu. Jujur aja kayak aku malah nggak ngeblasting gitu. Jujur aja malah kayak mereka yang merequest. merequest, karena waktu itu aku orang yang jarang banget update di WhatsApp, karena aku kayak yang malas diganggu di chat apa gitu lah. Karena Kecuali cewek ya? puluhan tahun gitu, udah lama banget aku, kecuali cewek. Itu beda. Nah terus aku inilah sengaja, aku punya proyekan, tak buat story WhatsApp. Ternyata banyak, wah ini bandmu keren. Kayak yang akhirnya yaudah aku kirim press release ke mereka juga. Ada yang langsung interview by telepon gitu. Bahkan radio nasional pun juga sama aja kayak ditelepon. Kayak ditelepon, Matt ini tak puter, kayak yang jujur aja itu dari teman-teman sendiri sebenarnya. Artinya itu apresiasi teman-teman yang pernah aku bangun di Jakarta, pernah makanya aku selalu berpesan ya selalu tinggalkan hal baik lah dimanapun kalian berada. Artinya suatu saat itu akan menjadi investasi terbaik dalam kehidupan kalian. Wih luar biasa, berarti memang ini satu pelajaran penting mungkin sebegitu pentingnya networking di dunia musik ya terutama betul. Jadi kalau kita punya link otomatis dan materinya memang layak, otomatis akan disupport dengan
Artinya hal seperti itu kan kita kan yo dengan pengalaman atau jam terbang, aku pikir hal-hal terlepas itu ngomongin pengalaman, karya kita pasti akan sadar diri kok. Kita akan tahu porsinya kita seperti apa, terutama dalam hal lirik, dalam hal karya, produksi. Kita akan akan mengerti sendirilah kayak kita enggak perlu kayak yang kita akan tahu porsinya kita sendiri loh. Oh, kebutuhan kita seperti ini kayak gitu. Daripada memaksain malah ketokin malah betul. jadi. Ya artinya kalau kita melakukan apapun ya harus disesuaikan porsinya kita sih. Aku pikir seperti itu. Kalau kita emang belum mampu untuk itu ya udah mending kita belajarlah, artinya seperti itu. Kan lebih baik kayak kita bertanya aja gitu loh. Kita ngikutin aja, tapi ya selama kita mau belajar, selama kita mau sosialisasi atau basic utama aku pikir ya itu aja sih gitu. Karena itu sekalinya ternoda semuanya akan ini ya maksudnya ya itu harusnya akan menjadi, semua tahu lah. Nah kalau kan sempat di beberapa media rame itu di tempatmu sendiri karena kamu kan tinggal di Magelang ya. Itu gimana maksudnya apresiasinya, apakah dari keluargamu kaget loh kok kamu muncul di berita ini, di koran ini, atau dari teman-teman? Kalau aku kan main musik mungkin udah 10 tahun ya, Mas. 10 tahun. Tapi kalau aku ngelihat bapakku tuh sampai kayak mempertanyakan ini kok bisa sampai sini ya baru ini. Menurutku kayak kemarin mungkin sebel ngelihat aku main musik kayak iya. dolanan Spronos trainer ono progres. Apa yang waktu itu bapakmu lihat? Baca apa gitu? Intinya gini, kayak ya kamu kalau main musik ya kalau emang di Magelang itu nggak ada industrinya. Kayak gitu. Kamu ngasih kebutuhan apa-apa kalau di sana nggak ada kebutuhannya kamu mau ngapain? Iya. Satu kayak itu. Terus kayak dia ngelihat Mehmet mungkin terus kepo-kepo profilnya itu. Nah, kayak gitu terus. Nah, kalau kamu sama ini kayaknya lebih cocok. Kayaknya dia lebih berpengalaman gitu loh. Jadi kamu nggak terjerumus ke arah yang salah. Salah itu kayak kamu fokus ke materi-materinya aja tapi secara distribusinya kamu nggak tahu. Yang sebenarnya kayak apa nggak tahu. Kamu cuma bisa menerka-nerka dan kalau kamu 10 tahun itu berkubang di tempat yang sama kamu nggak akan kemana-mana. Oh iya benar juga. Nah, sekarang kan kayak aku ke Jogja kayak gini ya disupport aja. Kalau kemarin kan tulan wae bocah. Oh iya, kalau sekarang dalam rangka kerja lah gitu. Kalau sekarang kayak kayak di mimpi gitu lah. Karena udah percaya kan dan Mas Mehmet ini dia pinter buat ngebangun trust. Iya kayak gitu. Terus kayak kemarin kan dia ke Magelang ini nemuin teman-temanku yang mungkin aku udah jarang banget ketemu. Ini ketemunya di skena itu pun 10 tahun yang lalu. Dia benar-benar manggilin satu-satu buat ketemu terus ngobrolin lagi kayak hal-hal selama ini udah ngapain aja, perubahannya apa aja kayak aku pikir gila, aku aja nggak pernah loh kayak gitu. Bahkan dia itu jarang ketemu orang-orang ini gitu. Karena emang aku mungkin kalau di Magelang dikenal sebagai orang yang lumayan tertutup dan pendiam gitu. Karena aku pemalu Mas sebenarnya. Oh iya, sama dong. Malu-maluin. Nah, sama Mas Mehmet ini ketika dia di Magelang terus ketemu sama teman-temanku yang ada di skena itu juga kaget. So ketemu karo Ferry ke piye ceritane ya gitu. Semua tanya. Aneh tenan. Karena aku cukup dengan teman-teman skena Magelang kan cukup baik, bahkan hampir kenal semua gitu. Makanya ketika ini kapan main, karena mereka kan tahu kehidupanku gitu, yang artinya selama ini tidak pernah dengan Ferry kok tiba-tiba dengan Ferry gitu. Jujur aja itu nimbalin. Mereka juga kaget. Aku kan orangnya nggak main gitu, cuman di rumah. Kok tiba-tiba kenal orang ini yang katanya dulunya barbar gitu. Barbar tapi linknya oke. Tapi poinnya adalah positif, mereka mendukung. Bahkan ya ada satu hal yang aku satu neraka. Karena namanya Kumbo Hell. Sekarang jadi Kumbo. Iya. Ya Mas Kumbo yang dia jujur aja kayak yang dia ya salah satu bapak skena kalau kita ngomongin di Magelang, kayak yang ini Ferry ini industrinya emang enggak di Magelang gitu. Dia ngomong kayak gitu, emang harusnya ketemu Mehmet dan harus ya ini bagus ini harusnya emang ke industri yang lebih luas gitu. Ya artinya hal-hal seperti itu ya akhirnya kita jadi lebih serius gitu. Bahkan kayak kita direspon waktu itu dengan orang tuanya Ferry yang mendukung. Kemarin kita kayak menikmati di kontemplasi. Kontemplasi ketika disupport hotel sama bapaknya Ferry gitu kan. Bahkan sebenarnya udah beli ayam ya toh, meskipun akhirnya nggak jadi dibakar. Mas, kurang ajar banget.
pokoknya cepak kayak ayam. Sesuk lah. Besok lagi kayaknya. Ini kedua ya. Ceritanya yang kedua. Sambil- Awas ya, aku pagi-pagi udah ke pasar beli ayam cuman Sesuk aku melu. Oke, Ya besok ikut. Siap. Hotelnya yang penting Oh. disiapin. gampang bisa diatur ntar. Katanya dhewe rapat anune nih kono deh. Oh betul. Rapatnya kita yang Oke. kedua ke sana. Ya. Tapi yang paling ngawur, dia tuh minta hotel jam 2 pagi. Pokoknya besok ke Magelang. Bingung aku. Cek ya Mas, aku tak ngabari bapakku sih, aku esok ngono boleh ora. Open piye. Tapi aman karena yang pegang hotel bapaknya. Bapaknya punya hotel jadi aman. Oke, ini sepertinya waktunya sudah cukup. Terima kasih buat ada mau yang disampaikan nggak? Mungkin Mas Ahmed buat teman-teman podcast Untuk teman-teman Musik Week Podcast. Musik Week Podcast. Oke, mudah-mudahan teman-teman di rumah tetap stabil, Ya, tetap berpikir positif. ya. Karena akan tumbuh ketika kita positif ruang-ruang seperti Jogja Music Week seperti Ya. ini yang akhirnya Musik Week Podcast. Musik Week Podcast yang akhirnya nanti akan jadi ruang lah buat kita semua. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa lebih semangat lagi ke depan lah. Oke. Jangan terpatok akhirnya karena pandemi menyerah, jangan, tapi Ya. kalau bisa mengasah energi dan juga pola pikir yang lebih luas saja gitu. Oke. Ya Mas Ferry? Kalau aku mungkin karena ini event udah mulai dibuka, mungkin teman-teman bisa lebih sedikit memikirkan tentang strategi ke depan mau seperti apa. Ya. Karena apapun itu harus dipersiapkan menurutku. Ya kan, jadi tetap semangat, tetap kreatif dan terus berinovasi aja. Ya, siap. Oke. Sekiranya sekian ya. Musik Week Podcast kita kali ini. Terima kasih Mas Mehmet, Mas Ferry dari Sepijak Musik. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di podcast selanjutnya ya. Amin. Teman-teman silakan subscribe ya. Disebarluaskan juga boleh, komen dan segala macam lah yang pengen di sini jadi tamu di sini juga kita terbuka. Kayak ketemu di mana? Enggak subscribe. Oh iya. Ya, ketemu lagi di episode berikutnya bersama Music Week Podcast. Terus berinovasi. Musisi berkreasi tanpa henti, terus Terus berinovasi. Ciao.